Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Balikpapan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach dan juga coachee. Saya Marita Veronica Dewi dari SMA Negeri 6 Balikpapan. Saya Eka Dewi Lukmanasari dari SMA Negeri 6 Balikpapan. Saya Fitri Fatmasari dari SMA Negeri 6 Balikpapan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya Bu ya? Iya alhamdulillah. Baik Bu Eka, rencananya akan melakukan coaching ya terhadap Ibu Marita. Benar Bu. Baik kalau gitu Bu Eka, sebelum Bu Eka melakukan coaching terhadap Bu Marita, mari kita mendiskusikan terlebih dahulu ya Bu ya. Siap. Untuk rubrik penilaian percakapan coaching. Ya. Nah, dari sini saya akan melihat nanti bagaimana apakah Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta. Baik. Kemudian apakah sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, dan kemudian bagaimana coachee itu merespon Bu Eka. Baik, seperti Bu. itu. Nah, untuk selanjutnya Bu, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Bu Eka kembangkan nantinya? Iya, baik. Terima kasih Bu Fitri. Jadi di sini nanti saya akan mengembangkan kompetensi pengaturan diri, Bu. Jadi harapan saya coachee saya mampu mengelola emosi ketika menghadapi permasalahan dengan muridnya, Bu. Demikian. Oh, begitu. Baik, kalau begitu. Kemudian bagian kompetensi mana Bu Eka yang secara spesifik itu ingin diobservasi? Iya, jadi saya ingin mengobservasi bagian mendengarkan dengan aktif, Bu. Jadi coachee saya ingin harapannya bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan murid dengan teknik mendengarkan dengan aktif. Demikian. Baik, Bu Eka. Dari yang Ibu sampaikan tadi untuk tujuan pengembangan yang diinginkan, nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Eka inginkan itu bagaimana? Iya, jadi saya menginginkan coachee saya mampu mengatasi tantangan, Bu. Jadi mampu mengatasi tantangan dan mencari solusinya sendiri untuk masalah yang ia hadapi. Demikian, Bu. Oke, baik. Ya. Kalau begitu Bu Eka. Baik Bu Eka, mungkin sudah cukup untuk diskusi kita kali ini. Setelah ini bisa langsung Ibu Eka melakukan coaching kepada Bu Marita ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Saya permisi dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marita. Iya, selamat siang Bu. Selamat siang, Bu Eka. Iya. Ini kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Cuma, aduh, gimana ini? ada yang mengganjal. Ada yang mengganjal. Iya. Jadi kita hari ini akan melakukan coaching ya Bu ya. Nah ini yang baru akan saya tanyakan nih Bu, sebelum coaching ini bagaimana perasaan Bu Marita ini saat ini? Ya itu gara-gara tadi sih Bu, anak-anak terlambat itu loh Bu, terlambat datang ke lapangan pas upacara tadi itu Bu. Aduh rasanya saya tuh di situ ada kepala sekolah juga aduh Bu, rasanya tuh saya madep gitu. Jadi ini saat ini perasaan Ibu lagi apa nih? Emosi kayaknya ini Bu ya. Iya baik-baik. Jadi kita akan melakukan coaching ini mulai ya Bu ya. Baik, kita langsung ke tanya jawab dengan tujuan dulu nih. Jadi tujuan Ibu coaching dan dengan saya ini apa ini Bu? Ya, jadi sebenarnya saya pertama ingin bercerita sih Bu, iya, Bu. kejadiannya itu bagaimana. Kemudian tujuannya itu saya pingin coaching kita itu
pengen menemukan Bu, menemukan apa nih yang harus saya lakukan gitu kan untuk menghadapi anak-anak di kelas 11C yang tadi terlambat datang ke lapangan pada saat upacara Bu. Baik, jadi Ibu ingin mencari pemecahan masalah ya Bu, kok siswa Ibu nih di 11C ini makin hari ya Bu ya makin banyak saja yang datang terlambat. Nah ini Bu, jadi harapan Ibu nih bagaimana nih tujuan akhir dari Ibu ketika kita melakukan coaching ini? Apa tujuan akhir Ibu? Ya, tujuan akhir saya ini saya bisa lah merubah anak-anak minggu depan bisa datang lebih awal Bu. Ya, jadi itu tujuan akhirnya nanti ya Bu datang ya. lebih awal dan tidak terlambat lagi di lapangan pada saat upacara Bu. Bagus sekali itu Bu. Iya. Apakah Ibu sudah mencari tahu sebelumnya Bu? Apa sih masalah dari anak-anak ini kok setiap Senin ini ya Bu ya mau upacara kok terlambat terus itu Bu. Sudah ini ya Bu ya. Jadi tadi saya setelah upacara Bu, saya masuk kelas Bu. Iya. Saya marah-marah di situ Bu, tapi saya sadar Bu, saya sebentar melakukan teknik stop gitu ya Bu ya. Saya tarik nafas, kemudian hembuskan itu, kemudian saya tanya ke anak-anak Bu setelah saya sudah sudah agak tenang gitu Bu dengan teknik stop tadi itu, saya tanya ke anak-anak. Kenapa gitu ya, kenapa kok terlambat datang ke lapangan gitu kan, main game Bu, jadi asik main game ya Bu ya. Iya Bu, ya Allah Bu, gara-gara mau ikut itu loh Bu, apa namanya, lomba itu loh, iya Bu, benar. Astagfirullahaladzim Bu, iya Bu, iya benar, iya Bu, itu jadi masalahnya ya Bu ya, ternyata Ibu menemukan masalahnya ya. Jadi setelah tujuannya tadi Ibu, setelah coaching ini harapannya anak-anak ini bisa tepat waktu di minggu-minggu berikutnya ya Bu ya. Tahu sendirilah Bu, Nah benar, gimana, iya. kan? Nah ukuran keberhasilan Ibu tuh bagaimana Bu? Kedepannya nih ukuran, anak-anak nih gimana gitu? Jadi ukuran keberhasilan saya itu anak-anak pada saat jam 7.15 itu sudah ada di lapangan Bu. Jadi sudah standby di lapangan ya, nggak perlu gini ya. Sudah berbaris rapi benar. kan, Bu. Ya. Seperti itu Bu. Iya baik, terima kasih. Jadi itu tujuannya Ibu sudah menemukan tujuan dari coaching kita hari ini ya. Baik, sekarang kita akan identifikasi ya Bu ya, identifikasi. Nah, apa yang membuat Ibu sulit selama ini mengatasi permasalahan keterlambatan murid tersebut Bu? Apa sih kendalanya Bu, kok setiap minggu makin parah gitu Bu? Mungkin ini kesalahan dari saya ya Bu ya, saya tidak mengontrol langsung, datang langsung ke kelas gitu Bu. Jadi saya hanya melihat di lapangan, kok belum hadir, saya WA gitu saja sih Bu. Itu jadi kesalahan saya. itu yang dapat Ibu identifikasi itu berarti masih seputar di diri Ibu sendiri ya. Ibu merasa bersalah karena kurangnya kontrol mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut Bu? Dengan identifikasi yang Ibu rasakan tadi. Jadi ya mungkin nanti saya akan pada minggu depan Bu ya, mungkin saya pertama akan mengingatkan Bu, mengingatkan anak-anak nih lewat WA sebelum hari Senin. Benar Bu. Minggu malam itu saya WA besok upacara, jangan sekali. sampai terlambat lagi Benar. gitu ya Bu ya. Nah itu malamnya. Kemudian paginya itu saya datang langsung turun Bu, turun langsung saya lihat itu kelas Bu. Jadi langsung dijagain ini ya Bu ya. Ya kalau masih ada yang di dalam kelas Bu, saya suruh keluar semua ke lapangan gitu Bu. Nah benar. Nah dari identifikasi kita tadi ya Bu, menemukan masalahnya di diri Ibu dan diri anak-anak. Kemudian rencana aksi yang Ibu rencanakan ke depannya untuk mengubah situasi tersebut bagaimana nih Bu? Kira-kira ada nggak rencana Ibu? Itu Bu, rencananya pertama minggu depan itu Bu, minggu depan ini upacara nih pas Bu ya. Yaitu hari Minggu itu Bu, saya akan WA anak-anak di lewat grup ya,
bahwa ada upacara nih hari Senin dan jangan sampai terlambat, menghimbau lah Bu. Iya, iya. Kita tekankan bagaimana tanggung jawab kita, gitu, disiplin kita, seperti itu Bu. Baik, itu baik sekali, bagus sekali rencana Ibu ya. Jadi sudah punya plan dari diri Ibu sendiri. Kemudian untuk skala prioritas Ibu nih, kalau saat ini posisi anak-anak ini menurut Ibu kondisinya 1 sampai 10 ini untuk kondisinya Ibu nilai berapa nih? Kondisinya tuh parah sih Bu. Saya kayaknya dari 1 sampai 10 5 Bu. 5 ya Bu ya, susah ini ya Bu ya. Susah Bu, ya Allah, apalagi banyak laki-laki. Benar-benar. Dan harapannya setelah coaching ini skala berapa yang Ibu prioritaskan kelak? Seenggaknya 9 lah Bu. 9 ya Bu, Iya. jadi memang harus maksimal Bu ya. Jadi harapannya itu anak-anak memang benar-benar dapat berubah disiplinnya ya Bu ya. Bagus sekali Bu. Kemudian strategi apa nih Bu untuk Ibu bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut tadi selain mengingatkan. Nah, kalau misalnya kendalanya anak-anak masih seperti itu juga mungkin ada strategi lain nih Bu. Ya, mungkin saya akan kalau masih seperti itu Bu, mungkin saya akan panggil satu-satu. Kenapa saya akan bertanya permasalahannya apa, kenapa terlambat datang ke lapangan gitu ya Bu. Setelah itu mungkin saya akan pada saat pembelajaran saya akan menerapkan KSE Bu. Saya akan memberikan video motivasi. Benar. Itu Bu. Saya akan memberikan video motivasi bagaimana tanggung jawab itu harus dilakukan, bagaimana disiplin ya Bu ya. gitu, Bu. Bagus sekali Bu langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi ya. Karena mencakup solusi-solusi terbaik ya. Baik, sekarang kita masuk ke tanggung jawab ini Bu. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu sebutkan tadi? Apakah Ibu punya komitmen tersendiri nih Bu? Ya, jadi komitmen saya anak-anak harus bisa berubah, gitu Bu. Dan hari Senin tidak boleh ada yang terlambat datang ke lapangan lagi. Jadi harus komitmen bersama ya Bu ya, bersama. antara wali kelas dan siswa Ibu. Baik, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk mencapai rencana aksi dan tanggung jawab komitmen tadi Bu? Apakah ada lain yang dapat membantu Ibu menurut? Iya, mungkin saya nanti akan meminta bantuan murid juga. Yang pertama ada di kelas itu ada seksi keamanan dan juga seksi kedisiplinan. Nanti saya akan minta bantuan mereka untuk mengamankan dan juga tentunya ketua kelas Bu. Ya, jadi ketua kelas yang utama ya Bu ya. Iya. Tuh, Bu. Dan juga saya akan meminta bantuan dari kesiswaan untuk ini untuk mungkin mengontrol anak-anak. Iya benar lebih mengingatkan gitu ya Bu ya. Iya sangat baik sekali ini Bu ya. Rencana aksi maupun tanggung jawab yang Ibu komitmenkan dari permasalahan ini. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari coaching ini Bu untuk ke depannya menurut Ibu? Setelah coaching Ibu langsung melakukan tindakan apa? Iya, setelah ini saya akan langsung Bu, saya akan langsung memberikan anak-anak pembelajaran KSE, bagaimana memotivasi anak-anak untuk lebih disiplin. Iya, jadi intinya fokus pada kedisiplinan ya Bu ya. Iya baik. Jadi apakah tujuan dari coaching kita ini tercapai nih Bu? Menurut Ibu perasaannya setelah ini tadi cerita ini gimana nih? Setelah kita bercerita saya lebih plong ya Bu. Lebih plong dan apakah sudah menemukan solusi dan rencana ke depannya Bu? Saya sudah menemukan solusi ya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Semoga rencana aksi dari komitmen Ibu yang sudah disebutkan sesuai tujuan tadi dapat terlaksana dan dapat mengatasi permasalahan dari murid Ibu di kelas ya Bu Marita ya. Iya baik. Baik ya Bu, kita akhiri coaching kita kali ini. Saya berharap Ibu dapat mengatasi tantangan-tantangan Ibu dalam pembelajaran dan di kelas ya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eka. Ya.
Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Fitri. Iya. Bagaimana kemarin sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Marita Sudah, ya? iya, Bu, sudah Alhamdulillah kalau gitu. Nah, untuk coaching yang kemarin Bu Eka lakukan itu apa yang sudah kira-kira Ibu lakukan nih saat melakukan coaching yang bisa menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya Bu, jadi kemarin saya sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Marita ya Bu ya. Jadi saya sudah melakukan sesuai dari prinsip-prinsip coaching Bu. Jadi tahapan tirta tersebut sudah saya terapkan. Kemudian saya sudah mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan apa ya Bu, jadi pendengar yang baik Bu. Oh gitu, oke. Bagus sekali ya Bu Eka ya. Jadi saya izin menyampaikan ya Bu ya, catatan dari hasil observasi saya ya, karena kemarin kan saya juga ikut mengamati ya Bu ya. Nah jadi dari yang Ibu sampaikan sudah benar memang tadi Bu Eka, alur tirtanya juga saya amati sudah cukup jelas. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Eka sampaikan itu sudah sangat berbobot sekali, sudah sangat bagus Bu. Kemudian sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu observasi itu yang kemarin kita bahas waktu diskusi di awal, untuk menjadi pendengar yang baik gitu ya, yang secara aktif gitu, itu sudah sangat bagus juga Bu. Kemudian respon dari Bu Marita sendiri sebagai coach itu udah bagus gitu, merespon dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan Bu Eka. Kemudian dari asumsi-asumsi itu juga nggak ada, maksudnya untuk judgement segala macam tidak ada. Itu sudah sangat bagus sekali sih Bu Eka, sudah sesuai ya dengan alur tirta seperti itu. Nah, saya ingin menanyakan lagi kepada Bu Eka, untuk kompetensi apa lagi nih kira-kira yang mau Bu Eka kembangkan ke depannya berdasarkan hasil coaching yang barusan kemarin ya dilakukan ya. Iya, jadi kedepannya harapan saya ingin lebih meningkatkan kompetensi kesadaran atau kehadiran penuh Bu. Bagaimana cara saya lebih merespon coach saya Bu. Oh jadi, gitu. Agar dapat menggali tantangan dari coach saya tersebut. Oke, bagus Bu Eka. Baik, kalau gitu mungkin sudah sampai sini dulu ya untuk diskusi kita gitu. Mudah-mudahan apa yang Bu Eka harapkan nanti ke depannya bisa terlaksana dengan baik, dan Bu Eka nanti bisa jadi coach yang lebih bagus lagi, yang lebih profesional lagi ya Bu Eka ya. Intinya jangan lupa untuk berlatih secara terus-menerus. Tetap semangat Bu Eka ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Ibu Eka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Marita. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat seperti biasa. Alhamdulillah Ibu. Iya, baik Ibu Fitri, ini langsung saja Bu. Jadi sebelum Ibu Fitri akan melakukan coaching, ini saya akan mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian dalam percakapan coaching. Apakah nanti Ibu menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coachee. Kemudian kompetensi coachingnya juga tentang present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian dengan teknik rasa dan juga tirta. Seperti Baik, itu Ibu. Kemudian yang akan saya tanyakan Ibu, kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan dari yang sudah saya jabarkan tadi di rubrik penilaian? Baik Bu, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu saya sendiri ingin lebih ke presence Bu, kehadiran penuh untuk coachee saya. Baik. Jadi Ibu akan mengembangkan
kompetensi present ya Bu, atau kehadiran penuh. Betul Baik, sekali, Ibu. Iya. Untuk kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Nah, untuk yang spesifiknya Bu, saya ingin kompetensi yang mendengarkan secara aktif ya, seperti itu. Baik, jadi Ibu nanti akan mengembangkan lebih spesifik ya tentang mendengarkan dengan aktif ya Ibu ya. Ya, betul sekali. Baik, indikator apa nih Bu? Indikator ketercapaian atau tujuan dari pengembangan yang ingin Ibu lakukan nih? Nah, untuk indikatornya sendiri Bu, saya ingin melihat itu bagaimana coach saya itu bisa memberikan solusi-solusi atas permasalahannya dia sendiri, seperti itu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan saya yang saya berikan, itu bagaimana si coach ini bisa memberikan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, jadi indikator ketercapaian observasinya Ibu nanti akan Ibu lihat dari Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar nanti si coach bisa menemukan solusinya. Betul Seperti itu, Bu. sekali, Ibu. Baik. Bagus sekali ya Ibu. Nanti untuk percakapan ini mungkin cukup sampai di sini. Mungkin Ibu bisa langsung lanjut ke observasi atau coaching. Oh, baik Ibu. Terima Baik. kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Marita. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Nah Bu Eka, kemarin ada menelpon saya ya perihal ini masalah yang dihadapi oleh Bu Eka di Iya kelas. bener Bu. Iya, baik Bu Eka, sebelum kita mulai nih, saya pengen tahu gimana perasaannya menjelang sesi coaching kali ini Bu Eka? Iya, perasaan saya saat ini apa ya Bu, masih kebingungan dan mengganjal Bu. Jadi, Gitu, benar, masih Bu. bingung sama bingung mengganjal. untuk solusi ini permasalahan saya ini Bu, ada Baik Bu Eka, saya mungkin merasakan juga ya apa yang dialami sama Bu Eka gitu. Jadi mari kita coba jadikan sesi ini sebagai ruang gitu Bu untuk kita saling menjelajahi ya solusi untuk masalah yang dihadapi oleh Bu Eka iya sendiri. baik Bu. Siap. Baik Bu Eka, kita langsung ke tujuan ya, ketujuan untuk kira-kira yang Ibu Eka ingin capai dalam sesi coaching ini Bu Eka. Iya. Jadi saya cerita dulu nih Bu ya. Oke, silahkan Bu Iya. Eka. Jadi masalah saya ini kan saya sebagai wali kelas nih Bu. Jadi ada salah satu siswa saya ini bermasalah dengan beberapa guru mata pelajaran karena anak ini sering tidur di kelas Bu saat jam pelajaran, bahkan sempat ketahuan kepala sekolah juga Bu. Iya, saat dia tidur gitu di kelas. Jadi sudah berkali-kali diperingatkan tapi tetap saja Bu. Jadi tujuan saya ini melakukan coaching bersama Ibu ini bagaimana mengatasi murid tersebut Bu. Oh begitu ya Bu Iya ya. Bu. Jadi ini ada anak gitu ya Bu ya, yang memang suka hobinya tidur dalam Benar, kelas bukan seperti hanya ya. satu guru tapi beberapa guru mapel itu melaporkan Bu ke seperti saya. itu. Ya. Jadi bagus Ibu untuk kira-kira untuk ukuran keberhasilan Ibu dari sesi coaching ini, kira-kira ukuran keberhasilan yang Ibu ingin capai dalam sesi coaching ini apa ya Bu Eka? Ya, ukurannya anak tersebut bisa berubah Bu. Jadi mungkin tidak tidur lagi di kelas Bu. Nah, seperti itu Bu harapan saya. Oke, baik Ibu. Sekarang coba kita masuk ke tahap identifikasinya ya Bu ya. baik. Nah, kira-kira yang membuat anak itu suka tidur dalam kelas itu menurut Bu Eka apa Bu? Iya, saya pernah memanggil Bu. Jadi dari berbagai laporan guru, saya sudah memanggil siswa tersebut dan mengidentifikasi alasannya. Ternyata ya itu Bu, pengaruh game. Jadi gamenya itu sampai pukul 2 malam itu dia belum tidur, masih main game dan akhirnya bangun subuh pun
kurang, kayaknya kan tidurnya hanya berapa jam, akhirnya jam 8 pagi, saat jam pertama bahkan jam kedua udah ngantuk dia Bu. Gitu. Jadi permasalahannya ini main HP-nya itu loh Bu. Oh jadi seperti itu ya Bu ya. Ya. Mungkin bisa Ibu ceritakan lebih lanjut Bu dari anaknya ini sendiri tadi yang sudah Ibu panggil ya Bu ya. Nah itu kenapa anak ini kok hobinya suka maksudnya game ya, Bu. malam suka begadang begitu ya Bu Iya, ya. benar-benar. Iya, itu Bu. Memang sepertinya kurang kontrol orang tua juga Bu. Jadi gitu. ya dia kayaknya bebas sekali main game, bahkan sampai larut malam Bu. Demikian. Baik kalau begitu. Coba kalau gitu kita bersama-sama ya Bu ya cari solusi untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ini ya Bu ya. Kira-kira dari Bu Eka ada yang mau ditambahkan nggak dari permasalahan anaknya tadi? Itu saja sih Bu, kendalanya bagaimana caranya menyadarkan anak itu loh Bu. Karena kan sudah diperingatkan, mungkin dimotivasi supaya semangat belajar, tapi belum ada perubahan ini Bu. Jadi saya tuh ya itu tadi perasaan saya ini masih bingung gitu loh Bu. Harus digimanain ini anak ya gitu Bu. Baik Bu Eka, coba sekarang mari kita coba merancang aksi ya Bu ya. Nah kira-kira rencana Bu Eka sendiri dalam mencapai tujuan yang Bu Eka harapkan tadi di awal apa Bu? Nah kalau rencana ini saya ada nih Bu di pikiran, tapi belum tersampaikan nih Bu. Ya nggak apa-apa, silakan Bu Eka bisa disampaikan. Saya kan sudah memanggil anak, ya. nah tapi belum berubah nih Bu. Jadi mungkin rencana saya ini akan melakukan panggilan orang tua sepertinya Bu. Kedepannya mungkin ingin lebih melihat bagaimana respon orang tua, apakah orang tua tuh tahu kalau si anak ini main HP sampai larut malam atau tidak gitu loh Bu, mau tahu lebih detailnya gitu, lebih dalam ya Bu. Jadi yang sebelumnya Bu Eka ini baru memanggil anaknya saja ya. Nah, iya. Untuk selanjutnya rencananya Bu Eka ingin memanggil orang tua anak yang bersangkutan. Iya. Kan kadang itu anak itu diem-diem kan Bu, main HP. Jadi seperti itu. Nah, takutnya orang tuanya itu nggak tahu gitu. Oh iya gitu. Nah untuk tipe anaknya yang bermasalah ini Ibu, tipe anaknya gimana? Pendiam begitu atau bagaimana? Anaknya ya apa ya Bu, kayak santai gitu Bu, bawaannya tuh cuek. Jadi kalaupun kita kasih nasehat ya dia ngangguk-ngangguk aja gitu. Tapi ya tetap aja dia tidur di kelas Bu. Jadi bagus Bu, jadi langkah-langkah yang sudah Bu Eka rencanakan tadi sudah sangat baik ya Bu ya, sudah sangat terstruktur gitu, karena yang pertama kan sudah Bu Eka panggil gitu anaknya sendiri, cuma memang tidak ada perubahan. Belum, nah baru ini rencananya akan memanggil orang tua, jadi memang udah bagus ya Bu ya. Nah baik Bu, sekarang coba kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Bu ya. Siap, Bu. Nah kira-kira nih Bu, komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang mau Ibu buat itu bagaimana? Iya, komitmen saya ini saya ingin kolaborasi kayaknya Bu dengan rekan sejawat, karena kan saya mengetahui kondisi permasalahan murid itu dari guru yang ada atau guru mata pelajaran yang melaporkan bahwa oh si ini loh tidur gitu kan. Jadi saya ingin kolaborasi, komitmen dengan anak, kemudian dengan guru-guru, diketahui guru sama BK mungkin Bu. Iya, jadi komitmen bersama gitu Bu. Jadi memang kolaborasi antar kan sejawat ya Bu ya, terutama juga guru BK ya Bu ya. Dan anak harus tahu bahwa ini komitmen, kalau jam pelajaran Ibu ini kamu nggak boleh tidur. Nah, gitu, bagus sekali Ibu. Oke, jadi kira-kira yang bisa membantu Ibu nih untuk menjaga komitmen Ibu tadi ada nggak Bu? Oh, iya Bu, ada. Ya tadi itu Bu, mungkin rekan sejawat tadi, guru-guru mata pelajaran sama guru saya minta bantuan guru BK untuk panggilan orang tua pastinya Bu. Gitu ya. Oke, bagus Ibu. Untuk rencana Ibu sudah ke depan udah sangat bagus gitu kan. Kemudian
untuk selanjutnya Bu, kira-kira untuk tindak lanjut dari kegiatan coaching ini apa Bu? Iya, saya akan ini Bu, melaksanakan rencana aksi yang tadi saya masih berada di angan-angan itu Bu. Kira-kira kapan Bu bisa dilaksanakan? Kayaknya secepatnya nih kayaknya Bu. Iya, jadi saya akan langsung ke rencana aksi yang sudah saya sampaikan tadi Bu. Kalau boleh dirincikan waktunya ini Bu? Mungkin saya akan bertemu ke guru BK dulu Bu, karena kan penjadwalan panggilan orang tua itu Bu. Iya betul, karena memang harus sesuai Iya, alurnya, prosedur sekolah, ya gitu. Jadi Bu. memang lewat guru BK, seperti yang itu. bisa mengajukan surat panggilan. Iya. Ya. Bagus Bu, apa yang Ibu sampaikan sudah sangat rencananya ya, sudah sangat bagus gitu. Saya juga setuju dengan yang Ibu rencanakan. Semoga rencana aksinya nanti berhasil ya Bu ya. Iya, Bu, Jadi terima kasih. anak juga permasalahannya sudah selesai, begitu dipanggil orang tua pun juga sadar gitu ya akan tanggung jawabnya kepada anaknya untuk mengingatkan agar tidak lagi tidur di kelas. di kelas terus tidak begadang dan Iya, yang lainnya siap. seperti Terima itu. kasih. Oke, semoga untuk kedepannya tidak ada lagi permasalahan seperti ini ya Bu Iya ya. Bu, iya. Iya. Terima kasih Bu Baik, Putri. kalau gitu mungkin sesi coaching kita hari ini sudah sampai sini saja ya Bu Iya, Eka. iya. Nanti kalau memang ada lagi yang mau Ibu diskusikan dengan saya, boleh Ibu menghubungi saya kembali. Siap. Terima Iya. kasih Bu Fitri atas masukannya, sehingga saya terbuka nih dapat ide-ide baru Iya. dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Iya. Ya. Baik, sama-sama Bu Eka. Kalau gitu saya mohon pamit ya Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Marita. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan baik? Alhamdulillah berjalan dengan sangat baik dan lancar Ibu. Alhamdulillah. Jadi pada saat coaching tadi, apa nih yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri? Alhamdulillah pada saat coaching tadi bersama dengan Bu Eka sebagai coach saya sudah melakukan alur tirta Ibu gitu. Kemudian saya sudah juga untuk di situ presence ya, kehadiran penuh dan mendengarkan juga secara aktif seperti itu. Iya, baik. Jadi saya izin ya Bu untuk memaparkan data saya tadi pada Baik, saat Ibu. Ibu coaching. Silahkan. Ibu, menurut saya tadi pada saat pengamatan Ibu sudah melakukan prinsip coaching ya, sudah melakukan kemitraan dengan baik, kemudian prosesnya sangat kreatif sehingga coaching tadi bisa memaksimalkan potensinya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan teknik tirta dengan baik ya, mulai dari menentukan tujuan awal apa, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian merencanakan, mengajukan perencanaan aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu sudah dilakukan Bu Fitri dengan sangat baik, sehingga tadi saya lihat coach sudah bisa nih mengeluarkan unek-uneknya dengan baik dan juga bisa mencari solusi tadi atas permasalahannya. Seperti itu Bu. Dan juga Ibu Fitri saya lihat tadi pada saat percakapan Ibu Fitri juga tidak menjudge ya, tidak menjudge apa yang dilakukan oleh coach. Jadi mengalir gitu seperti teknik tirta. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu atas umpan baliknya. Iya. Kemudian Ibu, ini saya ingin menanyakan Ibu, kompetensi apa lagi nih Bu yang akan Ibu kembangkan nih pada teknik coaching? Nah, untuk yang mau saya kembangkan lagi Bu, ini lebih ke memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi seperti itu. Mungkin saya masih ada kurang ya di situ, jadi saya ingin mengembangkan lagi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coach saya. Oh, baik-baik. Mungkin nanti di lain waktu jika ada kesempatan Ibu menjadi coach lagi, Ibu bisa menerapkan, mengajukan pertanyaan berbobot dengan lebih baik sesuai dengan apa yang Ibu ingin kembangkan, seperti itu. Baik, Ibu Ibu. ya. Terima kasih Bu atas kerjasama hari ini. Iya, sama-sama, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Marita.
Selamat pagi Bu Marita. Selamat pagi Bu Eka. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya dengan salah satu rekan kerja Ibu. Iya. Di sini kita akan mendiskusikan terlebih dahulu Bu rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan di coaching nanti. Jadi saya akan menilai dan melihat nanti saat Ibu coaching. Jadi rubrik penilaiannya nanti apakah Ibu sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta, kemudian apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga bagaimana coach Ibu nanti menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, sebelumnya kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya ini Bu ke depannya? Ya, jadi mungkin kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu hadir dengan penuh Bu atau present. Iya. Ya, karena kalau tidak penuh nanti saya tidak bisa mengikuti alur Tirta dengan baik. Iya. Itu diharapkan Baik nanti sekali. dengan present atau kehadiran penuh tadi saya bisa melakukan alur Tirta pada saat coaching nanti. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah bagaimana kehadiran penuh ya Bu ya. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu ke depannya bersama coach Ibu? Ya, saya ingin lebih spesifik ke mendengarkan dengan aktif. Bu. Mendengarkan dengan aktif, jadi mendengarkan, menyimak gitu ya Bu ya, apa penyampaian coach Ibu. Baik. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Marita ini apa? Bagaimana? Dengan harapannya saya bisa memberikan jalan, saya bisa memberikan sebagai pamong kepada coach saya agar dia bisa menemukan solusi dari tantangan atau permasalahan yang sedang Ibu Fitri hadapi. Iya. Seperti itu. Baik sekali. Jadi Ibu sudah punya kompetensi baik hal yang mendasar maupun spesifik ya Bu ya. Baik sekali. Baik, silahkan Ibu Marita melakukan coachingnya kepada Ibu Fitri dengan harapan mampu melakukannya dengan alur Tirta yang tepat. Demikian. Terima kasih. Dipersilakan Bu Marita. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Marita. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Marita. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa. Iya Ibu. Ya, Ibu Fitri, saya sudah menerima pesan Ibu. Ya, hari ini mau coaching ya Bu ya? Iya betul sekali Ibu. Iya, jadi apa nih tujuan coaching kita hari ini? Nah Ibu, mungkin saya bisa cerita dulu kali ya Bu. Oh ya. boleh ya, boleh. Jadi saya ingin mengeluarkan gitu Bu sedikit unek-unek saya. Iya. Gitu. Ya, silakan Bu. Jadi gini Bu, saya ini kan guru fisika, mengajar di kelas 10 dan kelas 12. Nah, untuk di kelas 12 sendiri ini saya baru Bu di semester ini gitu. Karena sebelum-sebelumnya saya mengajarnya hanya di kelas 10 saja. Iya. Nah, yang saya rasakan di semester ini Bu untuk mengajar kelas 12 sendiri itu saya ada kendala. Kendala pada siswa saya sendiri sebenarnya. Jadi yang saya alami ketika saya mengajar itu banyak siswa saya itu yang kurang aktif seperti itu Bu. Jadi seperti ada yang suka main HP sendiri, maksudnya mungkin lebih ke game gitu kali ya Bu ya. Karena anak-anak cowok sukanya main game gitu di HP. Kemudian ada juga yang ngobrol sendiri gitu dengan temannya. Nah, seperti itu. Jadi kurang bisa merespon ketika saya mengajar. Itu sih yang saya rasakan Bu selama ini di semester ini di kelas 12.
Oke, baik. Jadi Ibu ada unek-unek nih ya, keluh kesah nih. Ibu ngajar di kelas 12 gitu ya. Di kelas 12 ini Ibu baru ngajar gitu. Cuman kok berbeda dengan yang kelas 10 gitu ya. Betul sekali, Iya, Bu. jadi keaktifannya itu kurang, kemudian sering main HP sendiri, ngobrol dengan temannya gitu ya Bu ya. Dan juga kurang bisa merespon apa yang dikatakan oleh Ibu Fitri sebagai guru Betul kelas. sekali, Bu. Baik, Ibu. Jadi tujuannya kita hari ini apa Bu, kira-kira Bu? Nah, jadi dari yang saya ceritakan ke Ibu tadi gitu, jadi saya itu ingin ketika saya mengajar itu anak-anak itu atau peserta didik saya itu bisa merespon secara aktif gitu Bu, entah itu mereka aktif untuk diskusi, kemudian bertanya mungkin, atau ya paling tidak mereka bisa mendengarkan lah apa yang saya jelaskan ketika saya mengajar, seperti itu sih Bu. Baik, jadi tujuan coaching kita hari ini itu agar anak-anak yang Ibu ajar di kelas 12 itu bisa merespon secara aktif pada saat pembelajarannya Ibu gitu ya, seperti bisa berdiskusi secara aktif, kemudian bertanya dan juga mendengarkan apa yang Ibu jelaskan kepada mereka. Baik, sekali, Bu. nah Ibu, menurut Ibu nih, merespon secara aktif itu indikatornya apa Bu? Nah, untuk merespon secara aktif ini ya misalnya seperti tadi Bu, aktif bertanya, kemudian misalkan ada sesi diskusi mereka aktif untuk diskusi, kemudian apa ya, misalkan saya kan mengajar fisika ya Bu ya, jadi mungkin sering praktek seperti itu. Jadi kalau ada LKPD mereka aktif gitu mengikuti lembar kerja yang saya sediakan, diskusi dan yang lain. Lebih ke situ sih Bu. Baik, jadi Ibu lebih ingin mereka lebih aktif gitu ya Bu ya. Benar sekali. Untuk merespon lebih aktif di dalam kelas itu apa nih yang sudah Ibu lakukan nih di dalam kelas? Nah, untuk sampai saat ini sih memang belum ada sih Bu. Memang saya akui cara mengajar saya untuk di kelas 12 ini ya Bu ya, itu memang monoton gitu. Ya alasannya ya karena di kelas 12 ini kan materi sangat padat ya Bu ya. Gitu. Jadi memang kalau saya atur dengan pembelajaran yang banyak macamnya gitu, yang jenis yang macam-macam gitu, saya takut materi ini nggak akan bisa tersampaikan secara utuh gitu ke siswa. Jadi memang saya mengajarnya ya hanya metode ceramah saja, seperti itu sih Bu. Iya, baik Bu. Untuk pembelajaran yang dilakukan Ibu di dalam kelas ini, apakah Ibu ada nih skala prioritas atau dari 1 sampai 10 nih, kira-kira murid-muridnya Ibu yang kelas 12 ini responnya itu nilainya berapa Bu? Yang untuk saat ini ya Iya, Bu ya? untuk saat ini. Nah, untuk yang saat ini skalanya sih saya nilai ya di angka 5 ya Bu ya. Angka 5 ya Bu ya? Betul. Baik, di angka 5. Dari angka 5 itu Ibu inginkan idealnya merespon secara aktif, berdiskusi, bertanya dengan aktif. Itu idealnya Ibu ingin nilai berapa? Dari 1 sampai 10 Bu? Paling tidak sih 7 atau 8 kali ya Bu ya. Baik, 7 atau 8 ya Bu Iya. ya. Nah, untuk meningkatkan nih nilai skalanya merespon secara aktif dari 5 sampai 7, itu apa nih kira-kira yang bisa Ibu lakukan di kelas nih? Rencananya saya sih Bu ya, ini baru rencana saya gitu. Iya, Saya ingin sih yang pertama mungkin untuk bisa membangkitkan apa ya, keaktifan siswa gitu. Jadi bisa dari metode saya mengajar Bu gitu. Jadi mungkin bisa saya atasi dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Kemudian kan saya mengamati tuh Bu, anak-anak itu kan masih banyak yang ketika saya mengajar banyak yang main HP yang tadi saya ceritakan. Nah itu mungkin bisa juga saya memanfaatkan teknologi sih Bu, jadi pakai media mungkin yang bisa mereka pakai nanti, entah itu media bagaimana, jadi mereka karena mereka tadi suka dengan HP gitu ya Bu ya, gitu, jadi
bisalah dimanfaatkan di situ. Seperti itu sih Bu rencana saya. Baik, jadi saya menangkap bahwa rencana aksinya Ibu itu luar biasa gitu ya, luar biasa sekali Bu. Yang pertama Ibu akan menerapkan nih metode pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian yang kedua memanfaatkan teknologi karena melihat bahwa anak-anak itu sering main gadget gitu ya Bu ya. Itu sangat bagus sekali loh Bu menurut saya. Terima kasih Bu. Jadi kapan nih kira-kira Ibu bisa menerapkan nih rencana aksinya Ibu? Nah ini rencananya sih saya mau menerapkannya itu kan karena saya baru kemarin mengajar mereka ya Bu ya. Jadi rencananya itu di minggu depan sih Bu. Minggu depan, baik. Kira-kira dari metode mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi dan memanfaatkan teknologi tadi, yang mana nih yang lebih dahulu dilakukan oleh Ibu? Mungkin lebih ke yang pembelajaran diferensiasi dulu kali ya Bu ya. Baru nanti setelah mereka sudah bisa aktif kembali baru bisa ke teknologi seperti itu. Oh baik, jadi yang pertama akan Ibu lakukan yaitu metode mengajarnya Ibu akan diganti menggunakan metode berdiferensiasi. Betul Nah sekali. kemudian baru yang kedua memanfaatkan teknologi dan rencananya akan dilakukan minggu depan ya Bu ya pada pertemuan selanjutnya. Betul Baik, kita masuk di tanggung jawab nih Bu. Kira-kira pada saat melaksanakan aksi tersebut Ibu ada bantuan kira-kira ada perlu bantuan atau tidak Bu? Untuk bantuan sendiri mungkin belum sih Bu, tapi Belum, bisa ya? juga nanti saya coba minta bantuan mungkin ke rekan sejawat saya untuk mengobservasi gitu ya bagaimana mengajar saya seperti itu. Karena kalau saya nilai sendiri kan saya takut nanti malah salah-salah gitu Bu. Ya benar-benar Bu. Jadi Ibu nanti dalam penerapannya akan mengajak teman sejawat untuk ikut mengobservasi kelasnya Ibu seperti itu Bu. Saya akan coba untuk menghubungi rekan sejawat saya. Baik, Ibu akan berkolaborasi nih ya dengan rekan sejawat Ibu agar dalam pembelajaran berdiferensiasi bisa memberikan umpan balik seenggaknya ya Bu ya dari rekan sejawat. Baik, itu sangat bagus sekali loh Bu. Iya, Terima kasih, Bu. Mungkin dari percakapan kita hari ini tujuan coaching kita sudah tercapai atau belum Bu? Ya, insya Allah sudah sih Bu. Sudah ya, alhamdulillah kita juga sudah menemukan nih bagaimana rencana yang akan Ibu laksanakan dan juga Ibu mau meminta tolong kepada rekan sejawat juga. Baik Ibu, saya sangat mendukung nih, semoga nanti dalam penerapannya bisa sesuai dengan harapan. Amin, terima kasih banyak Bu Marita. Sama-sama. Saya berterima kasih juga kepada Ibu untuk meluangkan waktu. Oh iya, nggak apa-apa Untuk Bu, coaching saya. sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Marita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Marita. Waalaikumsalam Bu Eka. Iya, selamat siang ya Bu. Siang. Sudah melaksanakan coaching ya Bu bersama coach Ibu? Alhamdulillah sudah Bu Eka. Iya. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah. Sudah, ini ya menjadi coaching. Alhamdulillah. Iya. Iya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi Bu? Ya, saya sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Fitri. Tadi saya sudah melakukan prinsip coaching dan juga teknik-teknik Tirta tadi juga sudah saya terapkan Ibu. Alur Tirta ya Bu ya? Benar. Ya, baik sekali. Jadi apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan sesuai tujuan di awal Bu? Ya, tadi tujuan di awal saya ingin mencari solusi bersama gitu ya Bu ya, dari permasalahan atau tantangan dari Koci. Alhamdulillah sudah menemukan, Koci sudah menemukan solusi, sudah menemukan bagaimana cara yang tepat untuk tantangannya. Iya, dari panduan dan dampingan Ibu ya coachnya itu baik. Berdasarkan catatan saya setelah tadi bersama-sama Ibu menyimak coaching Ibu ya, jadi saya mencatat bahwa saat melaksanakan coaching Ibu sudah melakukan alur Tirta yang jelas. Jadi alurnya itu sudah tampak sekali Bu, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan,
kemudian mencarikan rencana aksi kepada Ibu Fitri sampai mengajukan tanggung jawab dari coaching Ibu, demikian. Kemudian Ibu juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Ya, jadi pertanyaan yang Ibu sampaikan itu sangat berbobot sekali sehingga menggali jawaban dari Ibu Fitri. Nah, Ibu juga saya lihat menjadi pendengar yang baik. Nah, baik dan sangat positif, Bu, respon dari Ibu. Nah, kemudian Ibu juga bebas dari asumsi kepada Ibu Fitri. Nah, ini bagus sekali ya, Bu ya, untuk sebagai coach tentunya. Nah, sekarang kompetensi apa lagi, Bu, yang ingin Ibu kembangkan ke depannya berdasarkan hasil dari coaching tadi, Bu? Ya, jadi saya ingin lebih bisa, Bu, mengajukan pertanyaan berbobot untuk coaching seperti itu, agar benang merahnya itu bisa matching masuk gitu, Bu, antara apa yang ditanyakan dengan apa yang disampaikan dengan apa yang akan saya gitu tanyakan, ya, responnya seperti itu, Bu. Iya, baik sekali. Jadi Ibu sudah ada hal, kita sudah mendapatkan hasil ya, Bu ya, dari coaching tadi, bahwa Ibu sudah mampu menjalankan alur tirta yang jelas, kemudian pertanyaan berbobot yang akan Ibu kembangkan ke depannya ya. Baik, Bu, selamat, kemudian semoga di kedepannya nanti jika Ibu ada coach-coach lainnya, Ibu mampu menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan tepat dan menjadi coach yang baik, Bu. Ya. Amin. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih, Mbak Eka.